Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 17 Februari 2023. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian dan Injil hari ini diambil dari Injil Markus. Sebelum kita merenungkan kedua bacaan hari ini, mari kita memohon pertolongan bantuan dari Tuhan. Kita berdoa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami sebagai bagian dari hidup kami untuk memulai seluruh karya, tugas, pekerjaan yang telah Kau percayakan kepada kami sebagai umat pilihan-Mu, sebagai rekan sekerja-Mu di dunia ini. Buatlah kami mampu memahami setiap ajaran-Mu di dalam bacaan-Mu hari ini. Semoga kami mampu dengan bijaksana meneladaninya, menjadikannya sebagai pedoman hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, cinta yang berlebihan terhadap tawaran nikmat dunia yang bertentangan dengan semangat Injil atau ajaran Yesus sendiri, yakni kasih, akan membawa manusia kepada sikap angkuh, sikap sombong, tinggi hati, iri hati. Dan kita tahu bahwa kesombongan, angkuh, tinggi hati itu ibarat sebuah penyakit kanker yang berat, yang perlahan-lahan akan menyiksa inangnya, melemahkan inangnya, bahkan membunuh inangnya, tempat di mana penyakit itu berada. Nah, bila manusia kena penyakit kesombongan ini, keangkuhan ini, perlahan tapi pasti alam semesta, bahkan pemilik hidup ini akan menyingkirkannya. Sisa waktu yang menjawab semuanya. Sebagaimana yang terjadi di dalam bacaan pertama, ketika manusia itu membangun sebuah menara yang kemudian kita sebut sebagai menara Babel. Mereka dengan angkuhnya membuat sebuah menara sampai setinggi langit, dan akhirnya Allah mengacau balaukan mereka. Bahasa mereka dikacau balaukan. Karena apa? Karena mereka sangat angkuh. Mereka dengan kemampuannya membuat sebuah bangunan yang sampai setinggi-tinggi langit, yang kemudian membuat mereka iri, membuat mereka angkuh, membuat mereka sombong. Maka Yesus mengingatkan kepada kita di dalam bacaan Injil untuk memiliki semangat penyangkalan diri terhadap tawaran duniawi tersebut yang bertentangan dengan semangat ajaran Yesus sendiri. Dan kita diajak untuk berani memikul salib, memiliki ketekunan, memiliki sikap keuletan, konsisten terhadap ajaran-ajaran Yesus. Kendati pun selalu ada tantangan yang akan kita hadapi. Namun ingat, setelah peristiwa salib ada peristiwa Paskah yang dialami oleh Yesus. Itulah sukacita, kebangkitan, kemenangan yang adalah kebenaran Injil sendiri. Kemenangan atas situasi dosa manusia, kemenangan atas peristiwa kematian. Maka Yesus kemudian mengatakan pula, apa gunanya seseorang memiliki dunia, seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Maka dari itu, melalui kedua bacaan ini, kita perlu memohon bantuan dari Allah agar kita tetap diberi semangat dalam Injil, khususnya kerendahan hati, rendah hati dalam sikap, dalam tutur kata, agar kita tidak jatuh dalam sikap kesombongan diri. Sebaliknya, mampu meneladan hidup Yesus yang melalui penyangkalan dan jalan salib memperoleh sukacita Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk sabda-Mu yang baru saja kami renungkan. Buka hati dan pikiran kami untuk mampu memiliki sikap rendah hati, semangat penyangkalan diri, memikul salib kami. Kendati pun kami tahu Tuhan, bahwa di dalam menjalani hidup ini, kami tidak mampu tanpa-Mu. Selalu ada saja tantangan yang datang menghampiri kami. Tetapi kami tahu bahwa dengan jalan ini kami akan memperoleh sukacita kebahagiaan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.